Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia, kita bertemu lagi dalam program bantuan pembelajaran daring kolaboratif tahun 2023 dengan Universitas Bina Sarana Informatika sebagai perguruan tinggi pengusul dan Universitas Teknologi Mataram sebagai perguruan tinggi mitra. Program bantuan pembelajaran daring kolaboratif ini didanai oleh Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Hari ini kita akan membahas materi mengenai penilaian aspek hukum, ekonomi, dan lingkungan dalam studi kelayakan bisnis. Yang pertama, analisis aspek hukum. Aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis adalah hal pertama yang harus diketahui. Meskipun masih banyak pihak yang melakukannya mulai dari aspek yang lain, di mana ini tergantung atas kesiapan perusahaan masing-masing. Adapun tujuan melakukan analisis pada aspek hukum ini adalah meneliti keabsahan, keaslian, dan kesempurnaan dokumen yang ada atau yang dimiliki. Untuk peneliti studi kelayakan bisnis, dokumen keabsahannya harus diteliti. Begitu pula dengan keaslian dan kesempurnaan dokumen tersebut. Termasuk diantaranya adalah yang pertama, perizinan yang dimiliki, yang kedua, badan hukum, yang ketiga, sertifikat tanah, yang keempat, dokumen pendukung lain yang terkait kegiatan badan usaha. Aspek hukum terdiri dari yang pertama legalitas, yang kedua bentuk badan hukum perusahaan, yang ketiga rencana anggaran dasar perusahaan, yang keempat departemen atau lembaga atau instansi terkait dengan pihak perusahaan. Tujuan adanya aspek hukum, dengan adanya aspek hukum, maka akan bisa mengetahui sebuah bisnis itu apakah sudah memenuhi perizinan dan ketentuan hukum pada suatu wilayah atau tidak. Kalau tujuan secara spesifiknya bisa kamu lihat di bawah ini. Yang pertama, analisa jaminan yang dapat disediakan apabila bisnis didanai melalui pinjaman. Yang kedua, analisis legalitas usaha. Yang ketiga, analisa ketepatan bentuk badan hukum dibandingkan ide bisnis yang hendak dilaksanakan. Yang keempat, analisa kemampuan bisnis yang diusulkan di dalam memenuhi persyaratan dari perizinan. Jenis badan usaha. Aktivitas bisnis tak dapat lepas dari namanya perizinan, beserta bentuk badan usaha, di mana keduanya dibutuhkan dalam menjalankan usaha. Untuk bentuk badan usaha yang akan dipilih itu tergantung dari jumlah pemilik dan modal yang diperlukan. Beberapa pertimbangan yang mendasari kepemilikan badan usaha antara lain, yang pertama adalah persyaratan perundangan, yang kedua bidang industri, yang ketiga besar modal yang dibutuhkan dalam menjalankan bisnis, dan yang keempat tingkat tanggung jawab dan kemampuan keuangan dan hukum. Usaha di Indonesia antara lain, yang pertama adalah perusahaan perseroan. Adalah bentuk badan usaha yang tidak membedakan pemilik antara hak milik. Nah, perusahaan dengan hak pribadi menurut Indrio tahun 2005, namun berdasarkan swasta 2002, pengertian perseroan yakni bentuk badan usaha di mana dimiliki seseorang dan orang tersebut yang bertanggung jawab penuh pada kegiatan perusahaan. Yang kedua, perseroan terbatas. Perseroan terbatas atau PT adalah perserikatan beberapa perusahaan swasta yang jadi satu kesatuan, bersama-sama mengelola usaha. Perusahaan memberikan kesempatan untuk masyarakat luas apabila hendak menyertakan modal pada perusahaan, yakni dengan membeli saham perusahaan tersebut. Yang ketiga adalah perserikatan komanditer. CV adalah perserikatan beberapa pengusaha swasta yang menjadi satu kesatuan, bersama-sama mengelola usaha. Sebagian dari anggota CV adalah anggota aktif, anggota lainnya adalah anggota pasif. Yang berikutnya adalah yayasan. Yayasan adalah badan hukum terdiri dari kekayaan yang dipisahkan.
untuk mencapai objektif pada bidang keagamaan, sosial, serta kemanusiaan yang tak punya anggota. Berikutnya adalah koperasi. Berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang 25 tahun 1992, koperasi adalah sebuah badan usaha dengan anggota orang-orang maupun badan hukum koperasi. Koperasi melandaskan aktivitas usahanya pada prinsip koperasi. Koperasi juga merupakan penggerak ekonomi rakyat, tetapi menggunakan azas kekeluargaan. Berikutnya adalah tentang izin usaha. Yang pertama, surat izin tempat usaha. Tiap perusahaan membutuhkan dan wajib mengurus situ, yaitu surat izin tempat usaha. Tujuannya untuk kelancaran dan keamanan usaha. Yang mengeluarkan situ adalah pemerintah Kotamadya atau kabupaten. Yang kedua adalah surat izin usaha perdagangan. SIUP atau surat izin perdagangan usaha untuk pengusaha firma, perseroan, koperasi, CV, PT, dan BUMN. Kewajiban dari pemegang surat ini untuk Kepala Kantor Wilayah Departemen Perdagangan dan Industri atau Kantor Departemen Perdagangan yang membuat SIUP. Jika perusahaan tak lagi melakukan aktivitas perdagangan dan menutup perusahaan, diikuti pembelian SIUP. Yang berikutnya adalah nomor pokok wajib pajak. Tiap warga negara dengan penghasilan melebihi penghasilan tidak kena pajak, wajib membayar pajak kepada negara. Harus mendaftar NPWP ke pelayanan pajak setempat. Hal ini juga sudah jelas diatur dalam undang-undang dan memang merupakan kewajiban warga negara. Apabila melanggar, dapat dikenakan sanksi pidana sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000. Karena anggapannya menimbulkan kerugian untuk negara, sebab pajak adalah pendapatan utama dari sebuah negara. Yang berikutnya adalah nomor registrasi perusahaan dan tanda daftar perusahaan. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 juga mengatur mengenai wajib daftar perusahaan, di mana perusahaan wajib untuk daftar pada kantor pendaftaran perusahaan, yakni pada kantor Departemen Perdagangan setempat. NRP dikenal juga dengan nama lain TDP, di mana wajib dipasang pada tempat yang gampang dilihat. Nomor NRP atau nomor TDP ini dicantumkan di papan nama sebuah perusahaan beserta dokumen yang dipakai di kegiatan usaha tersebut. Analisis berikutnya adalah analisis mengenai dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan merupakan suatu hasil studi yang menggunakan pendekatan ilmiah yang dipandang melalui beberapa sudut pandang dari ilmu pengetahuan. Adalah dampak penting dari kegiatan usaha yang terpadu dan direncanakan pada lingkungan hidup di dalam kesatuan hamparan ekosistem, serta melibatkan kewenangan lebih yang berasal dari instansi bertanggung jawab. Selain ini, aspek hukum dalam studi kelayakan bisnis masih ada yang lainnya, karena memang cakupannya cukup luas, termasuk bentuk legalitas perusahaan, yaitu nama perusahaan, merek, SIUP, dan izin usaha industri. Yang berikut adalah analisis aspek ekonomi nasional. Analisis aspek ekonomi suatu proyek bisnis tidak hanya memperhatikan manfaat yang dinikmati dan pengorbanan yang ditanggung oleh perusahaan, tetapi oleh semua pihak dalam perekonomian. Aspek-aspek penilaian manfaat bisnis yang direncanakan dapat ditinjau dari berbagai sisi, seperti yang pertama, sisi rencana pembangunan nasional. Yang kedua, sisi distribusi nilai tambah. Yang ketiga, sisi nilai investasi per tenaga kerja. Yang keempat, hambatan di bidang ekonomi. Dan yang kelima, dukungan pemerintah. Berikutnya adalah aspek sosial. Dalam menjalankan bisnis, perusahaan hendaknya memperhatikan keseimbangan kehidupan sosial karena perusahaan hidup bersama dengan komponen-komponen lain yang berada dalam tatanan kehidupan yang pluralis dan kompleks, sehingga perusahaan mempunyai tanggung jawab sosial. Berikut peran perusahaan. Yang pertama, perusahaan sebagai lembaga sosial. Yang kedua, perubahan kondisi sosial yang kompleks.
Yang ketiga, perusahaan dalam masyarakat yang pluralistik. Aspek berikutnya adalah aspek lingkungan. Pengertian analisa aspek lingkungan, yaitu analisa yang membahas tentang kesesuaian lingkungan dengan bisnis yang akan dijalankan, dampak bisnis terhadap lingkungan, dan pengaruh lingkungan terhadap kegiatan bisnis. Aspek lingkungan adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan jika suatu investasi jadi dilakukan, baik dampak negatif maupun dampak positifnya. Dampak yang timbul ada yang langsung mempengaruhi pada kegiatan usaha yang dilakukan sekarang atau baru kelihatan di masa yang akan datang. Oleh karena itu, sebelum usaha dijalankan, perlu dilakukan studi tentang dampak lingkungan untuk mengetahui dampak yang akan timbul dan dicari jalan keluarnya untuk mengatasinya. Studi ini dinamakan analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDA. Selanjutnya, tugas rekan-rekan mahasiswa adalah untuk mengerjakan soal latihan. Kali ini, soal latihannya terdiri dari 5 nomor yang harus dikerjakan secara individu. Demikian, terima kasih.